Ono Surono itu sempat komentarin soal potongan 1,7 triliun bantuan itu loh Bang, yang ada ke yang dipotong Dedi, sama Kang Dedi ke kabupaten dan kota. Nah, si wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat si Ono Surono ini dia bilang kalau dipotong kayak gini itu bisa mengurangi kualitas dan kuantitas Kata Kang Ono nih. layanan publik gitu kan. Terus dia minta ya Bangke itu tadi dibalikin lagi ke 1,7 triliun. Nah, kata dia ini juga dia bilang ini itu sebenarnya udah diomongin panjang loh dari 2024. Jadi ini anggaran 2025 yang udah dibahas sebelum Kang Dedi ini menjabat. Jadi Dengan udah gubernur yang lama ya. Iya, jadi udah diomongin sama DPRD Jabar, udah sama PJ Gubernur Jabar yang waktu itu Bey Mahmudin, sama Pak Bupati dan Wali Kota. Jadi dia minta itu dibalikin Bang. Kenapa ya? Itu dibalikin. Dia kehilangan. Padahal kan maksudnya kan karena memang kebijakan Pak Prabowo ada efisiensi ya Bang. Mungkin Kang Deddy Mulyadi juga nih efisiensi gitu. Ya udah 1,7 jadi 500 miliar aja deh gitu. Sakit hatinya numpuk Sakit juga kali hati karena mungkin ya. dipotongnya tiba-tiba juga nggak mengikutkan DPRD. Terus akhirnya jadinya ya sebagaimana DPRD kan akhirnya ngungkit-ngungkit tuh. Ini kan buat kepentingan masyarakat, buat kesehatan, buat layanan publik segala macam lah, pertumbuhan ekonomi gitu. Yang keluar cuma PDIP kan? PDIP aja. Partai lain senyum-senyum aja ya. Pokoknya sebelum Kang Deddy klarifikasi soal apa yang dia omongin pas tanggal 7 Mei itu yang dianggap melecehkan, mencederai lembaga legislatif. Kita nggak mau, nggak mau ikut rapat. Jangan baper. Dan ini jadinya nunjukin bahwa bener yang kayak Kang Deddy bilang ya, jadi PDIP ini kayak mau menang sendiri Bang. Karena gini, rakyat tuh kan rakyat Jabar terutama ya tahu bahwa Kang Deddy ini dia udah ngelakuin banyak kebijakan yang pro sama rakyat. Terus tiba-tiba PDIP ucuk kritik dari kursi dewan yang empuk itu. Specifically netizen ini marah sama Ono Surono. Suryono, siapa namanya? Ono Surono, bener kan? Ono Surono. Kita mulai curiga, jangan-jangan nih selama ini DPRD itu sangat powerful untuk mendikte gubernur, mendikte jalannya pemerintahan. Jadi dia mendikte misalnya anggaran, mendikte harusnya uang ini dipakai buat ini, buat itu ya. Nah sekarang tiba-tiba datang si Bapak Dedi ini yang bilang bahwa lambat kerjanya kalian ini. Rapat 1, rapat 2, rapat 3. Kebanyakan anggaran rapat ini. Salah satu persoalan para wakil rakyat ini adalah memang dia udah digaji besar. Gerak penonton. Saya duga sih angka gaji bukan gaji pokok tapi penghasilan dia ya setiap bulan ya. Bukan karena dia korup nih, bukan karena ngambil dari mana-mana. Itu udah 100 juta. Kurang apa sih kalian punya gaji 100 juta? Benar. Ada juga gak sih artis yang emang udah pernah bilang kayak gitu ya? 100 jutaan gitu. 100 jutaan ya. Nah tapi itu dianggap belum cukup. Ya. Karena itu dia mencari sumber-sumber penghasilan yang lain. Antara lain dengan kerjasama dengan orang-orang yang akan menjadi vendor project-project. Ngerti gak? Ngerti. Merancang program bersama-sama pemerintah. Itu sebetulnya sudah dirancang nih. Nanti yang akan kita bangun nih tahun 2026 gitu ya, 2025 adalah nggak tahu apa jembatan yang panjangnya berapa kilometer gitu. Nah untuk itu sebetulnya mereka udah sepakat nih. Nanti ada jembatan di daerah Ciwidey atau Cilengsi atau apapun. Dan nanti itu yang akan mengerjakannya adalah si Om Ade Armando. Om Ade Armando udah datang nih. Ntar gue ya, kata si DPR, aman. Nah nanti dia akan kerjasama dengan si pemerintah daerahnya. Tapi itu hanya bisa dijalankan kalau perancangannya dilakukan dengan cara seperti itu tuh. Kalau lewat DPRD. Kalau lewat DPRD atau DPR. Ya. Cabangannya jadi banyak. Ya. Ini nggak salah ya, nggak cuma DPRD dan DPR-nya aja. Itu harus kerjasama dengan si pemerintah bareng. Ini yang sudah dipahami oleh orang seperti Deddy Mulyadi.